Rencana pernikahan yang tadinya akan digelar 3 bulan lagi dimajukan menjadi sangat mepet. Kurang lebih 2 minggu lagi aku akan berganti status. Sejak kemarin aku sudah disibukkan dengan mengurus surat-surat ke KUA. Belum lagi permasalahan yang sepertinya tidak ada habisnya. Dari mulai komunikasi dengan Adi yang membuat salah paham sampai orang tua yang terlibat perdebatan seperti sekarang ini. Ah, kamu selalu ingin menang sendiri, Din. Ini pernikahan putraku. Masa iya diadakan di rumah? Pokoknya aku mau di gedung. Apa kata orang-orang jika anak kita cuma bisa mengadakan pesta di rumah ini? Ujar Om Gunawan yang keberatan dengan ide Papa. Maunya Papa, pernikahan aku dan Adi digelar di sini, di rumah yang Papa bangun untuk anak-anak dan istrinya. Namun Om Gun tidak setuju. Sebagai pengusaha yang punya banyak kolega, dia menilai akan lebih bagus jika acara sakralku digelar di gedung mewah yang bisa menampung tamu undangan sekian ratus atau bahkan ribu. Gun, ini juga pernikahan putriku. Ini acara sakral dan aku ingin rumah ini menjadi saksi di mana aku akan menikahkan putriku secara langsung. Kan kamu tahu sendiri, di pernikahan Alina yang pertama, aku tidak sama sekali ikut andil di dalamnya. Rumah ini juga tidak akan kalah dengan gedung-gedung mewah ibu kota jika didekorasi oleh wedding organizer yang handal. Percayalah. Masalahnya tidak akan muat dengan undangan yang banyak, Din. Parkiran, masa mau parkir di pinggir jalan? Itu akan menjadi masalah bagi lingkungan di sini. Tidak akan, sergap Papa. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Pokoknya akan sukses dan berjalan sangat baik. Tanah kosong yang ada di dekat pos satpam itu akan aku jadikan lahan parkir. Luas banget itu tanah, Gun. Ribuan mobil bakal muat di sana. Lanjut Papa lagi, semakin berapi-api. Om Gunawan menggeleng, tanda tidak setuju. Perdebatan masih berlangsung saat aku melewati mereka yang berada di ruang tengah. Awal kedatangan Om Gunawan tadi untuk menanyakan persiapan dan memberikan sejumlah uang untuk acara nanti. Namun hal yang tidak terduga malah terjadi. Mereka malah berselisih paham hingga tidak memperdulikan orang sekitar. Bahkan pendapat Mama yang ada di sana tidak didengar keduanya. Tidak ada jalan lain selain aku harus menghubungi Adi untuk memberitahukan apa yang terjadi di sini. Safa main dulu di sana ya. Mama tungguin di sini. Sambil telepon Om Papa, ujarku. Saat kaki ini sudah berada di teras rumah. Aku menyuruh Safa bermain di rumput dan aku langsung duduk seraya mengotak-ngatik ponsel. 1 kali panggilan tidak diangkat Adi. Ah, sangat menyebalkan pria itu. Tidak tahukah dia jika di sini sedang gawat? Angkat dong, Di, ujarku, bergumam seorang diri. Mbak, itu Om Dinata sama calon mertuanya Mbak Alina. Ngomongin apa sih sampai kayak tegang begitu? Aku menoleh pada Naima yang menghampiriku. Wajah gadis itu terlihat cemas dengan keadaan yang memanas. Dia dan Tante Ratna langsung datang setelah Mama menceritakan pernikahanku dimajukan. Dan sekarang, hal yang tidak seharusnya mereka lihat malah terjadi. Gedung. Duh, mana Adi sulit dihubungi, ujarku. Malah semakin panik. Bukannya Mas Adi lagi terapi, Mbak? Kemarin waktu kesini kan bilangnya begitu. Oh iya, aku menepuk jidat menyadari sesuatu. Hari ini Adi melakukan terapi di klinik dokter yang biasa menanganinya. Pantas saja dia tidak mengangkat panggilanku. Ah, kacau. Jika Adi tidak bisa membantu, mungkin aku sendiri yang akan turun tangan. Entahlah bagaimana nanti. Pokoknya aku harus menghentikan perdebatan itu. Nay, Mbak minta tolong untuk jagain Safa ya. Aku mau ke dalam dulu, ujarku
pada adik sepupuku itu. Iya mbak, silakan. Safa aman sama aku. Aku mengangguk lalu masuk ke dalam rumah yang masih hangat oleh percakapan Papa dan Om Gunawan. Ah, bukan hangat lagi, tapi sudah panas dan berapi-api. Lihat nih, daftar nama yang akan aku undang. Banyak, Din. Belum lagi teman-temannya Adi dan rekan bisnisnya. Mana cukup ditampung di sini, ujar Om Gunawan menyimpan catatan tamu undangan. Kamu pikir cuma kamu saja yang mengundang banyak orang? Sama, aku juga. Bahkan bisa lebih dari jumlah yang kamu tulis di sana. Tapi aku santai saja. Aku yakin bisa kok untuk menampung orang-orang itu. Lagian tidak mungkin mereka akan tinggal di sini dari pagi hingga malam. Pasti akan gantian. Dan aku akan membagi tamu undangan menjadi 2. Sebagian datang di pagi pas akad, kedua di malam hari pas resepsi. Beres kan? Ya sudah, oke. Kalau gitu tamu undanganku datangnya pagi. Nggak bisa lah, sahut Papa cepat. Nggak bisa gimana? Aku sudah menyetujui pernikahan ada di sini dengan syarat tamu undanganku datangnya pagi pas akad. Kok kamu masih protes, Din? Ujar Om Gunawan tidak habis pikir dengan penolakan Papa. Aku yang hendak menengahi keduanya, malah dia mematung karena sulit untuk masuk ke dalam pembahasan mereka. Mereka bicara sangat cepat tanpa jeda. Tamu undanganku juga harus ada yang pagi. Masa malam semua? Sebagian deh. Tamumu sebagian pagi, sebagian lagi malam. Aku juga dengan tamuku. Papa kembali berucap. Enggak, aku sudah mengalah gedung dan tidak mau mengalah lagi untuk tamu undangan. Aku tetap pada keputusanku. Aku juga tetap pada pendirianku. Ya sudah, kalau begitu, batal saja sekalian. Ya sudah, silahkan batalkan, ujar Papa menyetujui ucapan temannya itu. Aku yang berdiri di belakang mereka langsung melotot dengan kaki yang gemetaran. Tubuhku limbung dengan pandangan yang tiba-tiba mengabur. Batal? Tidak mungkin pernikahanku dan Adi akan batal hanya karena masalah pemikiran orang tua yang tidak sejalan. Aku menarik napas dalam-dalam, menetralkan perasaan yang mulai tidak karuan. Dengan langkah gontai, aku mendekati Papa dan duduk di sampingnya, yang kini saling diam dengan Om Gunawan. Pak, Om, tadi Alina mendengar kata batal. Kalau boleh tahu, apanya yang batal? Tanyaku sangat hati-hati. Kesepakatan kita yang batal, ujar Papa, kemudian diam kembali. Kesepakatan apa? Pernikahanku dan Adi? Bukan. Papa dan Om Gunawan berujar bersamaan. Aku melongo melihat mereka bergantian. Jika bukan pernikahan yang batal, lalu apa? Hatiku bertanya-tanya, tapi enggan untuk kembali berucap. Wajah kedua laki-laki dewasa cenderung tua itu terlihat tidak bersahabat. Mereka saling membuang pandangan, tidak akur seperti sebelumnya. Pak, jangan seperti anak kecil lah. Kalian ini sudah pada tua. Jangan apa-apa jadi masalah. Masa iya, soal gedung dan undangan saja sampai mau membatalkan pernikahan. Bukan pernikahan yang batal, tapi kesepakatan aku dan dia. Enak saja membatalkan pernikahan. Pernikahan tetap jalan, tapi kesepakatan yang batal, ujar Papa menjawab ucapan Mama. Aku semakin bingung dibuatnya. Entah apa yang mereka rencanakan dari pernikahanku dan Adi, hingga membuat mereka kekeh ingin pernikahan itu terjadi. Namun, apakah pernikahan akan terwujud jika kedua orang tua malah saling diam-diaman, marah-marahan? Tidak ada cara lain selain aku harus pergi menemui Adi. Aku harus bicarakan ini dengan dia. Juga membicarakan soal kedua orang tua kami yang tiba-tiba menjadi seperti anak kecil. Perlahan aku bangkit dan pergi meninggalkan mereka yang masih saling diam. Om Gunawan tidak pergi dari sini, meskipun hatinya dongkol.
Begitupun dengan papa. Ia masih duduk di tempatnya, enggan untuk beranjak. Ah, benar-benar membingungkan mereka itu. Nay, aku harus pergi dulu. Bisa jagain Safa ya selama aku pergi, ujarku pada wanita yang sedang menemani putriku bermain. Emang Om Dinata dan Om Gunawan masih belum baikan? Aku menggelengkan kepala. Ya sudah Al, kamu pergi saja. Biar Safa sama Tante dan Naima di sini, ujar Tante Ratna mendukungku. Aku pun memanggil Pak Yadi, lalu menyuruh suami dari Bi Narsi itu untuk pergi menuju klinik Dokter Burhan. Di dalam mobil, beberapa kali aku menghubungi Adi, tapi masih tidak diangkatnya. Pesan aku kirimkan juga, tapi tidak ada balasan. Semuanya menjadi sangat rumit dan membuatku pusing sendiri. Seharusnya kartu undangan sudah jadi atau bahkan sudah disebar. Tapi ini jangankan untuk disebar, dibuat saja belum, karena orang tuaku dan Om Gunawan masih bernegosiasi masalah tempat akad pernikahan. Jika bisa, aku ingin menentukan pilihanku sendiri. Sayangnya, itu tidak akan mungkin. Mereka mendominasi pernikahanku ini. Non, ini bukan tempatnya, ujar Pak Yadi membuatku menoleh keluar. Aku membuka kaca mobil, melihat tulisan yang terpampang di depan gerbang. Setelah membacanya, aku yakin jika inilah tempat praktek Dokter Burhan. Iya Pak, betul. Saya turun dulu, ucapku, langsung membuka pintu mobil. Di depan klinik ada mobil Adi yang terparkir, membuatku semakin yakin jika pria itu masih berada di tempat ini. Aku berjalan pelan, membuka pintu gerbang yang tidak tertutup rapat. Saat masuk ke dalam, aku disambut senyum ramah oleh resepsionis. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Tanya wanita muda itu. Saya mau bertemu dengan Dokter Burhan. Ruangannya di sebelah mana? Sudah buat janji? Sudah, ucapku bohong. Kalau tidak seperti itu, aku pasti tidak akan diizinkan masuk dan disuruh menunggu di sini. Kalau begitu, silahkan Mbak berjalan ke arah sana. Ruangan kelima dari sini, itu ruangan Dokter Burhan. Aku mengangguk paham ucapan wanita berjilbab itu. Kemudian mulai menyusuri jalan menuju ruangan Dokter Burhan. Satu persatu ruangan aku lewati dengan kediaman, hingga akhirnya aku sampai di ruangan kelima dari depan tadi. Saat akan mengetuk pintu, tanganku terhenti setelah mendengar suara di dalam sana yang membuat otakku berkelana jauh. Pak Adi sudah punya kekasih? Tanya seorang pria yang suaranya asing di telingaku. Haruskah pertanyaan seperti itu dilontarkan seorang dokter pada pasiennya? Pikiranku seketika langsung menuduh dokter itu yang bukan-bukan. Mungkinkah seorang dokter ahli saraf itu memiliki kelainan? Sekuat tenaga aku langsung membuka pintu tanpa mengetuk ataupun mengucapkan salam untuk mempergoki apa yang sedang dilakukan dokter itu pada calon suamiku. Dan hal tak terduga kulihat menyesakkan dada. Aku diam membeku menyaksikan laki-laki yang akan menikahiku 2 minggu lagi tengah memeluk seorang wanita. Alina. Adi menyebut namaku dengan gugup. 3 orang lainnya yang ada di dalam sana menoleh ke arahku yang berdiri di ambang pintu. Al, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ujar Adi melepaskan wanita di depannya. Bruk. Adi terjatuh di lantai setelah berusaha menjauhkan diri dari wanita yang pernah aku lihat pada panggilan video waktu itu. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Jangan pikirkan aku ataupun pernikahan kita, ujarku. Segera keluar dari ruangan itu dengan dada yang begitu sesak. Sungguh aku tidak menyangka akan melihat pemandangan yang membuat dada ini seperti dihantam batu besar. Aku pikir dia benar-benar melakukan terapi okupasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak saat melakukan aktivitas sehari-hari. Namun
Ternyata lebih dari itu. Dia malah berpelukan dengan wanita yang katanya anak dari Dokter Burhan. Aku lari dari ruangan Dokter Burhan hingga ke depan gerbang klinik itu. Namun, aku tidak menemukan mobil Pak Yadi di sana. Mata ini celingukan mencari kendaraan roda 4 itu, tapi nihil. Sialnya, Pak Yadi pergi tanpa memberitahuku. Mbak Alina, tunggu. Aku menoleh. Ternyata supir pribadi Adi yang memanggil. Mbak, tunggu dulu. Saya disuruh Pak Adi untuk menghentikan Mbak dan mau mendengarkan penjelasan Bapak. Tunggu sebentar di sini, Mbak. Tidak usah. Saya buru-buru, ujarku, langsung meninggalkan pria itu dan berjalan cepat menyusuri jalanan yang sepi. Saat sampai di jalan raya, aku menoleh ke belakang dan ternyata mobil Adi sudah mendekat. Buru-buru aku lari ke sebuah minimarket untuk menghindari dia yang pasti mengejarku. Untuk saat ini, aku tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun darinya. Sengaja atau tidak, aku melihat kejadian tadi dengan begitu jelas, dan hatiku sakit menyaksikannya. Alina, belanja juga. Aku kaget saat pundakku disentuh dari belakang. Iya. Aku mau beli minuman dingin. Haus, ujarku, seraya membuka lemari es yang kebetulan ada di depan mata. Zidan, pria yang saat ini tengah memegang keranjang belanjaan itu, tersenyum ke arahku. Kemudian dia pamit duluan menuju kasir, karena memang tidak ada lagi yang ingin aku beli. Aku pun mengikuti Zidan untuk membayar minuman yang aku ambil. Mau sekalian? Tanya Zidan, seraya mengulurkan tangan ke arahku. Tidak usah, terima kasih, kataku menolak. Di kasir lumayan antri, membuatku agak lama terjebak di sini, dan itu menguntungkan. Aku tidak harus menghindari Adi yang mungkin saat ini masih berada di luar sana. Kamu dengan siapa ke sini, Pak Adi? Tanya Zidan lagi. Aku menggelengkan kepala mendengar nama Adi dibahas. Membuatku kembali ingat pada kejadian tadi. Mungkinkah itu suatu pertanda jika sebenarnya aku dan dia tidak jodoh? Buktinya, beberapa hari ini hubungan kami sedikit merenggang. Masalah demi masalah pun datang silih berganti, seperti memberitahukan jika aku dan dia tidaklah cocok. Apalagi dengan pemandangan tadi yang membuatku merasa ragu untuk meneruskan pernikahan ini. Kok malah bengong? Kenapa? Tidak apa-apa. Itu sudah kosong, ucapku, membuat pria itu melihat ke meja kasir. Kamu duluan saja, Al. Cuma satu, bukan? Gak usah, kamu duluan. Sepertinya kamu sedang buru-buru. Ya, memang. Aku meninggalkan anakku sendirian di rumah sakit, tutur Zidan dengan seulas senyum yang dipaksakan. Aku langsung terdiam setelah pria itu berjalan satu langkah ke meja kasir. Jika aku ingat-ingat lagi pertemuan pertamaku dan Zidan itu 3 hari yang lalu di pabrik milik Adi. Pada saat itu, dia juga sempat mengatakan jika anaknya tengah di rumah sakit. Apa sejak 3 hari yang lalu hingga sekarang, anak Zidan belum sembuh juga? Zidan sudah keluar dari minimarket. Sekarang giliranku untuk membayar dan setelahnya langsung pulang. Namun niat hati untuk pulang tidak aku lakukan saat melihat Zidan yang kerepotan membawa barang belanjaannya. Aku pun menghampiri pria itu untuk menawarkan sebuah bantuan. Sini, biar aku bantu, ujarku, membuat pria berambut cepak itu menoleh. Tidak usah, Lin, gak apa-apa. Aku bisa kok. Dia menolak dengan halus bantuanku. Gak apa-apa, Dan. Sini, aku bawa 1. Kamu bawa 2 kantong lainnya ke rumah sakit yang ada di seberang sana, kan? Ujarku, seraya menunjuk gedung kesehatan yang berdiri tak jauh dari minimarket ini. Iya, di sana. Duh, jadi tidak enak. Harus dibantu istrinya bos. Gimana kalau Pak Adi tahu tentang ini?
nanti aku dipecat lagi. Aku berdecak dengan diakhiri sedikit kekehan kecil. Kemudian kaki ini melangkah mendahului Zidane yang mengekor di belakang. Rumah sakit, tempat di mana anaknya Zidane dirawat, tidaklah sebesar rumah sakit tempat Safa dan Adi dirawat waktu dulu. Lebih tepatnya seperti puskesmas. Itu ruangan anakku, Al. Masuk saja, tutur Zidane saat aku hampir sampai di depan pintu yang tertutup rapat. Saat aku membukanya, seorang bayi tergeletak di atas tempat tidur dengan jarum infus menancap di punggung tangan sebelah kirinya. Sebagai seorang ibu, hatiku berdenyut nyeri menyaksikan seorang bayi laki-laki yang tengah tertidur itu. Dan anakmu masih bayi, ujarku, menghampiri ranjang. Tanganku mengelus kening bayi yang hangat itu. Sepertinya dia tengah demam. Usianya baru 2 bulan, Al. Ibunya, tanyaku lagi, tanpa mengalihkan pandangan dari bayi tampan itu. Sudah di surga. Hah, kataku sangat kaget. Meninggal? Aku bertanya dengan pandangan lekat menatap wajah pria yang sekarang matanya mulai berembun. Ya, saat melahirkan Zafran. Innalillahi. Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya menjadi Zidane yang harus kehilangan istri ditambah anaknya yang sakit-sakitan. Sungguh malang nasib Zafran, bayi laki-laki tampan yang harus kehilangan seorang ibu di saat dia sangat membutuhkan kasih sayang serta ASI dari wanita yang melahirkannya. Tidak terasa, air mataku jatuh begitu saja saat menatap wajah polos tanpa dosa itu. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit besar, Dan? Kasihan anakmu, ujarku dengan suara parau. Uangku tidak cukup, Al. Ya Tuhan, aku kira kehidupankulah yang paling menyedihkan. Ternyata tidak. Ada yang lebih memprihatinkan dibandingkan menjadi janda karena orang ketiga. Terus, jika kamu kerja, Zafran sama siapa? Tanyaku lagi ingin tahu. Dengan suster. Aku sudah tidak punya orang tua. Orang tua istriku tidak mau mengakui cucunya karena dia memiliki kelainan jantung. Aku menekan dada saat mendengar jawaban Zidane yang begitu memilukan. Sungguh, ini sangat menyakitkan. Aku harus bicarakan ini pada Adi. Dia harus tahu jika karyawannya tengah kesulitan ekonomi untuk biaya pengobatan buah hatinya. Tidak lama aku berada di ruangan Zafran, aku memutuskan untuk pulang dan kembali fokus pada masalah pribadiku, juga pada niat yang ingin membantu Zidane. Adi, ujarku, saat melihat pria itu berada di dalam mobil tepat di depan rumah sakit. Aku tersenyum senang, seraya berjalan ke arahnya. Mungkin ini saatnya untuk membicarakan tentang Zafran pada Adi. Biarlah. Aku mengesampingkan urusan hati demi kemanusiaan. Bagus, Al. Bukannya mendengarkan penjelasanku, kamu malah pergi dengan pria lain dan curhat padanya sampai menangis seperti itu. Aku bergeming dengan tangan mengusap pipi yang masih basah oleh air mata. Adi telah salah paham. Sepertinya dia bukan teman biasa, melainkan mantan pacarmu waktu SMA, ujar Adi, langsung menutup pintu mobil. Bukan, Adi, aku berteriak saat mobil melaju cepat, meninggalkanku yang hanya bisa mengembuskan napas kasar. Masalah bertambah rumit. Bersambung.